itu orang tua dengan kami dari kelompok 3 memberangkatkan yang pertama yaitu saya Muhammadi, Saya Muhammad Rafli. Saya Siti Holija. Saya Zikra Andini Martia. Saya Rahmiar Pandar Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan judul mengenai analisis komputasi untuk menyelesaikan persamaan non linear, di mana di dalam materi tersebut terdiri dari 4 metode. Yang pertama itu dissection, Newton, second, dan fixed point. Yang pertama yaitu dissection akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya Muhammad Rafli. Saya ingin menjelaskan materi mengenai metode dissection. Untuk metode dissection, saya akan menggunakan fungsi polinomial. Sebelum itu, metode dissection merupakan metode numerik untuk mencari akar persamaan dengan cara membagi interval menjadi 2 bagian secara berulang hingga diperoleh nilai yang mendekati akar. Nah, syarat untuk metode dissection adalah FA dikali FB itu kecil dari 0. Artinya di antara salah satu A atau FA atau FB itu haruslah negatif dikali positif yang hasilnya kecil dari 0. Rumusnya itu adalah C sama dengan A tambah B per 2. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita tentukan interval awal A, B. Yang kedua, hitung titik tengahnya, yaitu kita sebut tadi C. Yang ketiga, tentukan interval baru berdasarkan tanda fungsi. Dan terakhir adalah ulangi hingga konvergen. Baiklah, kita langsung masuk ke mapelnya. Langkah yang pertama itu adalah restart. Yang kedua, kita definisikan fungsinya, yang dimana fungsi yang kita pakai adalah fungsi polinomial X pangkat 3 dikurang 4X dikurang 9. Nah, tadi kan kita tahu syarat dari dissection itu adalah FA dikali FB itu kecil dari 0. Artinya, kita cek dulu, kita gunakan perintah fsolve untuk mengetahui nilai dari F0. Fsolve F0 itu hasilnya adalah min 9. Selanjutnya alpha F1 itu hasilnya adalah min 12. Nah, 9 dikali min 12 itu akan menghasilkan lebih besar pada 0. Itu tidak memenuhi. Oke, kita lakukan selanjutnya alpha untuk F2. Hasilnya adalah min 9. Nah, itu juga tidak memenuhi. Selanjutnya adalah alpha F3. Kita ingin mengetahui berapa fungsi hasil F3. Itu hasilnya ada 6. Nah, ini memenuhi. Kenapa? Karena ketika F2 dikali F3 itu akan menghasilkan kecil dari 0. Nah, kita ambil nilai A-nya itu adalah 2, B adalah 3. Selanjutnya, kita tetapkan nih epsilonnya berapa? Epsilonnya adalah 0,0001 atau 10 pangkat min 5. Selanjutnya, perulangan dari I 1 menuju 20. Artinya, sebanyak berapa yang iterasi kita gunakan itu saya ingin menggunakan 1 sampai 20. Selanjutnya, kita akan menentukan titik tengahnya dengan cara A tambah B per 2. Selanjutnya, perintah printf. Artinya ini untuk iterasi yang pertama, untuk perintah yang ini, iterasi yang pertama kita akan menggunakan iterasi 2 desimal saja. Oke, dan untuk A, B, C, B kurang C dan F, C itu menggunakan 6 desimal. Artinya 6 desimal dan 5 angka di belakang koma. Ini artinya 6 ini adalah jumlah semuanya berarti desimal dan 5 angka di belakang koma. Selanjutnya, jika B kurang dari C epsilon, maka kita tetapkan akarnya, akar sama dengan C. Printf akar pendekatan itu hasilnya kita tetapkan 6 desimal, 5 angka di belakang koma. Kita stop, dan jika FB dikali FC itu kecil dari sama dengan 0, maka kita tetapkan A sama dengan C. Nah, jika sebaliknya atau salah, maka kita tetapkan B sama dengan C. Artinya jika B dikali C itu besar sama dengan 0, maka kita tetapkan B sama dengan C. Nah, dapatlah hasilnya. Yang ini sebagai iterasinya sebanyak 17. Sedangkan yang ini adalah nilai awalnya, nilai A-nya 2002 adalah nilai A-nya, B adalah nilainya adalah 3, C adalah nilai 2,5,
FB kurang C adalah 0,5 dan FC adalah minus 3. Nah, akar pendekatannya dapatlah 2,70654. Nah, di metode bisection ini kita dapat menentukan nih berapa jumlah iterasi yang dapat kita gunakan dengan cara masukkan with standard numerical analysis. Kita definisikan fungsinya x pangkat 3 kurang 4x kurang 9. Selanjutnya kita masukkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Masukkan nilai toleransinya, terus selanjutnya. Nah, untuk menggunakan A dan B serta X yang diberikan, kita dapat menentukan banyak iterasi yang diperlukan. Nah, dari sinilah kita dapat nih B kurang A, jadikan kita masukkan, dapatlah hasilnya itu 6 per log 2 evolve, kita jangan lupa kita evolve, kita selesaikan, dapatlah hasilnya 16 atau 17 iterasi. Nah, jadi metode bisection ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu pastilah konvergen atau stabil. Nah, selama memenuhi syarat FA dikali FB itu kecil sama dengan 0, kecil dari 0, metode ini dijamin menemukan akar. Nah, yang kedua itu tidak membutuhkan turunan. Metode yang membutuhkan turunan itu adalah metode Newton. Itu sangatlah agak lebih susah dibandingkan metode dissection ini. Jadi kekurangannya itu pertama adalah konvergensi lambat, bahkan sampai 17 iterasi. Yang kedua itu harus memenuhi FA di syarat FA kurang kali FB kurang dari 0. Jadi kita tidak boleh sembarang mencari nilai A dan B-nya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi metode Newton yang akan disampaikan oleh Rahmi Armanda Putri. Kepada Rahmi kami persilakan. Halo, saya Rahmi Armanda Putri dengan NIM 28031110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson, yaitu dengan persamaan eksponensial fx sama dengan eksponen x kurang 3. Apa itu sih metode Newton-Raphson? Metode Newton-Raphson adalah metode numerik yang menggunakan turunan fungsi untuk mendekati akar dengan cepat. Rumusnya yaitu xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dibagi f aksen xn. Berdasarkan rumusnya, tentunya kita harus mencari turunan yang terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan eksponen x dikurang 3. Setelah menentukan turunan, kita akan mencari nilainya, yaitu menggunakan diikuti langkah-langkah, yaitu kita akan menentukan tebakan awal x0. Kita bisa mengambil tebakan awalnya x0 sama dengan 0,5. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kita akan mencari dulu fx dan f aksen x. Kita akan memasukkan x0-nya 0,5 ke x-nya. Untuk fx-nya kita akan mendapatkan 0,14872 dan f aksen x akan mendapatkan 1,35128. Masukkan di dalam rumus, maka didapat nilainya yaitu 0,61006. Pada komputasinya, pertama terlebih dahulu kita jalankan stepnya, lalu masukkan digitnya yaitu 10 untuk mendapatkan nilai desimalnya. Setelah itu kita definisikan fungsinya, kita masukkan fungsinya yaitu f sama dengan eksponen x kurang 3x. Lalu kita masukkan, kita akan mencari turunannya. Setelah itu masukkan tembakan awal, kita menggunakan tembakan 0,5. Setelah itu 0,5. Setelah itu kita masukkan toleransinya, yaitu 10 pangkat minus 5. Lalu kita jalankan programnya dengan untuk n dimulai dari 0 sampai 100. Setelah dijalankan, maka akan mendapatkan ulangan transmisi sebanyak 1
itu cetak nilai awalnya, baru masukkan rumus Newton, Raphson yang telah kita sebutkan sebelumnya dalam metodenya, dalam komputasinya. Setelah itu baru dijalankan. Kita setelah itu didapat hasil iterasinya, baru kita cetak hasil iterasinya. Baru setelah itu didapatkan hasil akar pendekatannya, yaitu 0,61906122. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh metode berikutnya oleh Zikra Andini Mardiah. Baik, saya Zikra Andini Mardiah dengan NIM 2403114499 akan menjelaskan tentang metode secant, yaitu metode terbuka yang menggunakan dua titik awal yaitu X0 dan X1. Berbeda dengan Newton-Raphson, metode ini tidak membutuhkan turunan melainkan menggunakan pendekatan garis lurus. Dengan rumus utama, xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn kurang xn kurang 1 per fxn kurang fxn kurang 1. Rumus ini digunakan secara iteratif untuk mendapatkan nilai yang semakin mendekati 4. Langkah-langkah metode secant ini adalah yang pertama yaitu menentukan dua nilai awal X0 dan X1. Yang kedua, menghitung nilai fungsi pada kedua titik tersebut. Dan yang ketiga itu menggunakan rumus secant untuk mendapatkan nilai baru. Yang terakhir yaitu mengulangi proses hingga konvergen atau error sangat kecil. Untuk perhitungannya di sini kami menggunakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang f kurang 4x kurang 9 dengan x0-nya sama dengan 2 dan x1 sama dengan 3. Selanjutnya nih, setelah dihitung itu F2 nya sama dengan min 9, F3 sama dengan 6. Kemudian untuk X2 nya itu sama dengan 3 dikurang 6 dikali 3 kurang 2 per 6 kurang min 9, itu sama dengan 2,6. Selanjutnya yaitu F dikali Selanjutnya, F2,6 sama dengan min 1,824 sehingga didapatkan errornya X2 dikurang X1 sama dengan 0,4. Proses ini diulang sampai nilai mendekati akar. Selanjutnya, perhitungan ini akan diotomatisasi menggunakan Maple. Untuk bagian awal programnya itu terdapat restart, yaitu fungsi untuk berfungsi untuk mereset programnya. Yang kedua itu digit sama 10, yaitu untuk mempresisikannya menjadi 10 digit. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kurang 9. Nah, terus selanjutnya digunakan x0 sama dengan 2, x1 sama dengan 3 sebagai tepatan awalnya, dan epsilon sama dengan 10 pangkat min 8 sebagai batas errornya. Nah, lanjut ke bagian for and from 1 to 100 itu digunakan untuk melakukan iterasi maksimal 100 kali, yang dimana di dalamnya itu terdapat program menghitung nilai baru menggunakan rumus secant, menampilkan hasil setiap iterasi, mengecek apakah sudah memenuhi toleransi errornya. Nah, jika sudah memenuhi, maka program diberhentikan dengan berikut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Siti Holijah, yaitu tentang metode fixed point. Saya Siti Holijah akan menjelaskan bagian metode fixed point, di mana metode fixed point ini adalah metode yang digunakan untuk mencari akar pendekatan dengan mengubah fungsi fx menjadi gx. Fungsi gx ini adalah bentuk lain dari fungsi fx yang kita gunakan, di mana gx yang tepat kita gunakan adalah yang dimana gx itu memiliki turunan yang konvergen. Turunan dari gx haruslah besar dari 0 dan kecil dari 1. Contohnya yang kita gunakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x dikurang 9, di mana fungsi gx yang kita gunakan dan konvergen adalah x sama dengan akar pangkat 3 dari 4x ditambah 9. Apabila kita mencari iterasi satunya, kita harus menentukan tebakan awal, di mana di sini saya mengambil tebakan awal itu 2. Kemudian 2 itu kita substitusikan ke dalam persamaan gx, yaitu x1 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 9 pangkat 1 per 3 dikurang 8 tambah 9 pangkat 1 per 3
sama dengan 17 pangkat 1 per 3. Di mana hasilnya itu adalah X1 mendekati nilai 2,5713. Kemudian di sini saya akan membuat atau mengimplementasikan fungsi ini di dalam Maple dengan cara yang pertama itu restart, kemudian definisikan fungsi fx yaitu x pangkat 3 dikurang 4 x dikurang 9. Kemudian kita menentukan nilai pendekatannya. Di sini saya menggunakan nilai pendekatannya adalah 2,5. Untuk iterasinya saya gunakan mulai dari 0 hingga 17. Kemudian di sini kita dapat melihat semakin besar iterasi yang kita gunakan, maka nilainya semakin mendekati dan semakin konsisten dan konvergen. Sehingga pada akhir iterasi yaitu X ke-18 nilainya sudah semakin relevan yaitu 2,7065279955. Sekian kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Romadi. Nah, dari penjelasan teman-teman tadi, di sini dapat kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu metode bisection. Metode bisection memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu yang pastinya konvergen. Asal memenuhi syarat itu syaratnya FA dikali FB harus kurang dari 0. Yang kedua yaitu stabil dan aman. Hampir dari semua yang di program itu hampir tidak pernah ada sama sekali. Yang terakhir yaitu mudah dipahami dan dihitung. Nah, ada pun kekurangannya terdiri sekarang pada metode bisection ini jadi kadang kelembatan yang cukup lama gitu. Jadi kayak konfigurasinya itu kurang dan tidak efisien untuk presisi yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu metode Newton. Metode Newton memiliki kelebihan yang sangat cepat dari metode-metode yang lainnya, dan iterasi dia pun sedikit dan efisien. Adapun kekurangannya harus metode ini itu harus fungsinya harus diturunkan dan bisa saja bisa gagal konvergen atau tebakan awalnya jelek bakal tidak menjadikan fungsi tidak konvergen. Yang terakhir itu sensitif terhadap fungsinya. Nah, yang ketiga yaitu metode second. Metode second memiliki kelebihan yang pertama itu dia tidak perlu turunan. Yang kedua dia lebih cepat dari bisection. Yang ketiga itu mendekati kecepatan Newton, tapi tidak seperti Newton, agak sedikit lebih lambat. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu dia tidak selalu stabil. Kadang bisa saja tercampurkan rusaklah programnya itu. Yang kedua bisa saja gagal konvergen, dan yang terakhir yaitu butuh tebakan awal. Tidak seperti yang metode yang lainnya yang butuh satu tebakan awal saja. Yang terakhir itu metode fixed point. Metode ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama konsepnya lebih sederhana. Misalnya dikatakan dari suatu fungsi fx tinggal diubah saja menjadi x sama dengan gx, dan metode ini itu lebih fleksibel dari metode-metode yang lainnya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama sangat tergantung bentuk dari si gx supaya didapatkan iterasinya lebih bagus, dan bisa saja tidak konvergen sama sekali pada suatu fungsi itu. Nah, dari kekurangan dan kelebihan tadi, di sini kami merekomendasikan dua metode. Yang pertama yaitu metode Newton. Kenapa demikian? Karena metode ini itu paling cepat dari keempat metode, dimana bisa menghemat waktu untuk pekerjaan dan iterasinya lebih sedikit. Yang terakhir itu sangat efisien untuk soal-soal yang rapi. Terus metode yang kedua yang kami rekomendasikan yaitu metode bisection. Kenapa demikian? Karena metode ini yang pastinya
hasilnya akan fungsinya akan konvergen selama syarat yang diminta tentu terpenuhi. Terus pada metode ini itu dia sangat stabil dari awal sampai akhir, dan pengerjaan sampai akhir itu akan selalu stabil. Terus yang terakhir yaitu kenapa alasan dipilih sebagai rekomendasi ya cocok untuk validasi hasil, dimana hasilnya itu akan berurutan dan sangat rapi. Nah, sekian itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Saat kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.